bulan Mei hingga bulan Juni. Berikut ini Anda dapat melihat di sebelah kiri saya. Kita akan melihat dulu informasi pertama di mana kemudian Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 di tahun 2021 diumumkan oleh FIFA di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 24 Oktober 2019. Kemudian informasi selanjutnya mengenai pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang kemudian menyatakan pada tanggal 20 Oktober 2020 Joko Widodo menyatakan siap untuk menggelar Piala Dunia U20 di tahun depan. Ini pernyataannya yang terakhir, ini yang paling penting kita harus meyakinkan bahwa Indonesia telah mempersiapkan protokol kesehatan yang ketat sehingga kemudian sangat aman untuk dikunjungi dan dijadikan tempat untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20 tahun 2021. Itulah pernyataan Presiden Joko Widodo yang sehingga kemudian ini meyakinkan publik bahwa Piala Dunia U20 tetap jadi dilaksanakan di Indonesia di tahun depan. Kita ke informasi selanjutnya masih berkaitan dengan Piala Dunia U20. Ini adalah daftar stadion untuk Piala Dunia U20. Pemerintah telah menetapkan ada 6 stadion yang akan digunakan dalam gelaran Piala Dunia U20 di tahun depan. Yang pertama ada Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Kemudian selanjutnya ada 5 stadion lainnya yaitu Stadion Sijalak Harupat yang ada di Bandung. Kita lihat stadion lainnya yang juga ditentukan menjadi salah satu tempat gelaran Piala Dunia U20, Stadion Manahan di Solo. Kemudian selanjutnya di stadion keempat, Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya. Kemudian stadion yang kelima, Stadion Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Bali. Kemudian di stadion yang terakhir, yang keenam adalah Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring di Palembang. Yang akan berkompetisi nanti di Piala Dunia U20 di tahun depan adalah timnas kita, timnas U19 yang saat ini sedang melakukan pemusatan latihan di Kroasia. Kita akan melihat kemudian bagaimana hasil uji coba yang dilakukan oleh timnas U19 menyambut Piala Dunia U20. Pada tanggal 20 September 2020, timnas Indonesia seri melawan Qatar. Kita lihat hasil uji coba lainnya. Indonesia juga melakukan uji coba dengan Bosnia-Herzegovina, skornya draw 0-0. Tanggal 25 September 2020, kita lihat di tanggal selanjutnya di tanggal 28 September 2020 Indonesia menang melawan Dinamo Zagreb. Kemudian di uji coba selanjutnya kita lihat Indonesia dalam menyambut Piala Dunia U20 pada tanggal 8 Oktober 2020 menang 0-3 atas NK Dugo Polje. Kemudian di selanjutnya uji coba pada tanggal 11 Oktober 2020 Indonesia menang 4-1 melawan Makedonia Utara. Kemudian kita lihat di selanjutnya melawan Makedonia Utara juga lawan yang sama pada tanggal 14 Oktober Indonesia seri 0-0. Kita lihat Indonesia juga menang melawan Hajduk Split di tanggal 20 Oktober 2020 dengan skor 4-0. Itulah kemudian sejumlah hasil uji coba yang dilakukan oleh timnas U19 dalam mempersiapkan diri dalam Piala Dunia U20 di tahun depan. Pemirsa, kita akan membahas lebih jauh mengenai gelaran Piala Dunia U20 yang akan digelar pada tahun depan di Indonesia bersama dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Sebelumnya kami juga sudah menghubungi pelaksana tugas Sekjen PSSI Yunus Nusi, namun kemudian beliau berhalangan hadir karena ada keperluan mendadak. Bung Joy, selamat pagi. Pagi. Bung Joy, Indonesia tampaknya akan tetap menggelar Piala Dunia U20 tahun depan. Apakah ini keputusan yang bijak di tengah pandemi COVID-19? Iya, sebelum saya menjawab itu, saya harus meluruskan ya. Ada salah kaprah yang luar biasa terhadap sebutan kepada anak-anak muda usia 20 tahun atau 19 tahun yang sekarang sedang berada di luar negeri untuk pemusatan latihan. Kita tidak boleh sebetulnya menyebut mereka timnas. Ya. Ini sepertinya hal yang sepele, tapi ini sangat filosofis dan prinsip. Karena menurut FIFA, dan ini sudah berulang-ulang dikatakan oleh FIFA, timnas atau national Mannschaft kalau dalam bahasa Jerman atau national team dalam bahasa Inggris, itu adalah tim terkuat. Tim terkuat di negara anggota FIFA. Siapa tim terkuat kalau di Indonesia? Tentu adalah tim senior, timnas senior. Bagaimana menyebut tim U20 kalau di luar, kalau FIFA, kalau AFC,
kalau UEFA menyebutnya Indonesia U20. Indonesia Under 20. Kenapa tidak boleh disebut timnas? Karena timnas itu adalah opus corona. Anda tahu opus corona itu apa? Opus corona itu mahkota. Hanya pemain-pemain tertentu yang berhak menyandang timnas. Kenapa anak-anak muda tidak boleh disebut timnas? Karena seolah-olah mereka sudah mendapatkan opus corona. Sudah mendapatkan mahkota sehingga selesai pekerjaan mereka sebagai pemain bola. Nah, itu bahayanya. Nah, ini salah kaprah ini sudah luar biasa. Bahkan Metro TV berkali-kali menyebut juga dengan timnas. Saya yakin juga Ketua PSSI tidak tahu soal ini ya. Selalu menyebutnya timnas U20, bukan timnas itu kelompok umur U20, Indonesia U20. Gitu loh. Jadi ada filosofinya. Nah, yang kedua, harusnya ini semua orang dengar ya, dan kemudian menyadari bahwa memang ada sesuatu yang keliru. Lalu kalau Anda tanya apakah keputusan itu tepat, menurut saya memang kita harus melaksanakan itu. Pertama, kita harus membuktikan bahwa kita bisa menjadi tuan rumah yang baik. Ya, yang kedua, kita uji coba apakah protokol kesehatan yang sudah sebetulnya juga dicanangkan oleh PSSI dan pemerintah untuk menggelar Liga 1 yang kemudian batal karena tidak mendapatkan izin, harusnya bisa diterapkan di Piala Dunia U20. Sehingga kita mendapat kesan yang baik, ya. Kita bisa meniru Jerman, kita bisa meniru Inggris, kita bisa meniru Spanyol, ya, negara-negara Eropa Barat yang pertama kali menggelar liga lagi setelah COVID. Jadi udah di copy paste aja mereka bagaimana caranya menerapkan protokol kesehatan, sehingga kita bisa sebetulnya melaksanakan kejuaraan ini sebaik-baiknya di 6 stadion yang sudah disiapkan secara sangat matang oleh pemerintah dan PSSI. Bung Joy, tapi apakah kemudian dengan adanya perubahan dalam menerapkan protokol kesehatan supaya kemudian semua pemain betul-betul merasa aman begitu dan juga penonton, apakah ini berdampak positif terhadap Indonesia selaku tuan rumah, di mana kemudian kemungkinan besar pada saat gelaran Piala Dunia U20 nanti kemungkinan besar tidak dihadiri oleh penonton? Ya, inilah kepahitan yang harus ditelan bukan saja oleh Indonesia ya, oleh seluruh dunia. Situasi ini mau tidak mau harus kita terima. Ya, ada beberapa negara yang sudah memperbolehkan 10% masuk stadion, ada yang hanya 5%. Tetapi memang seandainya pun tidak ada penonton, memang sedikit mengurangi auranya, sedikit mengurangi suasananya. Tetapi kalau kejuaraan ini digelar dengan sangat rapih, bahkan kita bisa menjadi proyek percontohan untuk bagaimana menggelar kejuaraan internasional secara baik dengan protokol yang baik, saya rasa tidak ada salahnya. Kita akan mendapatkan dampak yang positif. Gitu. Asal saja memang penerapan protokol itu memang disosialisasikan jauh-jauh hari. Apa yang tidak boleh, apa yang boleh, apa yang harus dilakukan oleh tim, apa yang harus dilakukan oleh official, apa yang harus dilakukan oleh orang yang ingin menonton, bagaimana caranya kalau mereka bisa mendapatkan fasilitas, misalnya bisa menonton lewat streaming, bisa menonton lewat siaran langsung, bagaimana caranya. Itu yang harus disosialisasikan oleh pemerintah. Baik. Kira-kira ada efek tidak kemudian yang terjadi dengan adanya pembatalan Piala Euro, kemudian Piala Asia juga dibatalkan dengan rentang usia yang muda, ini berdampak pada Piala Dunia U20 nanti, Bung Joy? Ya, tentu saja kalau pembatalan event yang lain, meskipun liga-liga utama di Eropa juga sudah jalan, dan liga-liga utama di beberapa negara Asia Tenggara sudah jalan, memang pasti berdampak karena pemain-pemain yang akan tampil pada usia 20 tahun, sebagian besar juga tampil di liga-liga yang dibatalkan. Jadi Indonesia kan terkena juga dampaknya, Liga 1 tidak jalan, pemain-pemain muda kita terpaksa harus melakukan uji tanding dan melakukan TC secara khusus. Dan menurut saya ini tidak terlalu efektif, karena apa? Ketika 23 pemain atau 25 pemain sudah berada di dalam tim, mereka merasa aman. Mereka merasa tidak akan tergusur lagi oleh siapapun karena nggak ada kompetisinya.
Nggak ada orang yang bisa dilihat lagi dalam kompetisi di dalam negeri untuk bisa masuk ke dalam tim ini. Sehingga kemudian ini persis sama dengan Primavera dulu, Baretti dulu, lalu kemudian ada project di Uruguay, persis sama plek. Cuma sekarang bentuknya agak berbeda, bentuknya atas nama Indonesia U20. Baik. Sebelum kita ke persiapan dari Indonesia U20 nih Bung Joy, tapi Anda melihat PSSI melakukan kewajibannya dengan baik tidak? Paling tidak menyiapkan gelaran Piala Dunia U20 nanti dengan protokol kesehatan yang ketat. Kalau yang saya dengar dari pembicaraan sebelumnya, sebelum Liga 1 berjalan, memang mereka katanya mempersiapkan, bahkan ada bukunya berapa puluh lembar gitu, buku panduannya. Tapi beberapa klub merasa bahwa mereka tidak mendapatkan panduan yang cukup jelas mengenai protokol kesehatan tersebut. Dan oleh sebab itu saya mewakili masyarakat mengappeal, meminta lagi kepada pemerintah dan PSSI, please coba itu protokolnya tuh seperti apa, ya. Kalau di Jerman, kalau katakanlah Jerman itu negara yang paling dulu menyelenggarakan lagi kompetisi sepak bola pasca COVID, bahkan di tengah-tengah COVID. Tapi mereka mendapat informasi yang luar biasa jelasnya. Pemain harus tinggal di hotel selama pertandingan, tidak boleh pulang ke rumah. Kalau pulang ke rumah mendapatkan sanksi. Bahkan ada pemain yang hanya bercukur saja pulang ke rumah mendapatkan sanksi denda, ya. Jadi hal-hal seperti itu diatur dengan sangat detail. Dan itu memang gaya Jerman, tapi tidak ada salahnya kita tiru. Demikian juga negara-negara Eropa Barat lainnya. Nah, inilah protokol kesehatan seperti apa yang dilakukan oleh PSSI, belum ada sosialisasinya secara tegas dan jelas. Ya, harusnya bekerja sama dengan media, bekerja sama dengan Metro TV. Bagaimana ini protokol kesehatannya? Ini yang harus dilakukan oleh PSSI. Berarti saya konfirmasi sekali, Bung Joy, belum ada tim yang menerima panduan sosialisasi kesehatan, protokol kesehatan yang ketat ini? Ada beberapa tim yang mengaku belum ketika saya melakukan Zoom meeting dengan PSSI dan tim-tim yang akan berlaga di Liga 1. Oke, baik. Bung Joy, persiapan dari Indonesia U20 sendiri. Kita tahu pemusatan latihan ini di Kroasia. Sejumlah lagu uji coba juga sudah dilakukan. Meyakinkan tidak? Kita tidak bisa menilai secara utuh karena memang mereka dalam kondisi yang juga tidak utuh. Tidak utuh karena mereka terpaksa melakukan TC. Padahal yang namanya TC itu paling banter hanya dua minggu atau paling lama 1 bulan. Ya, mereka harus berada di dalam kompetisi, pemain-pemain itu. Mereka harus berada di klub-klub yang berkompetisi supaya mereka berkompetisi sendiri dengan teman-temannya. Bukan berkompetisi dengan orang lain dan mereka sudah aman di dalam tim. Jadi kita menilai itu tidak utuh. Tapi bagaimanapun juga mereka sudah melakukan hal yang terbaik menurut saya. Mengirim ke Kroasia, sekarang mereka sedang berada di Prancis kalau tidak salah untuk mengikuti turnamen Toulon. Itu turnamen yang cukup bergengsi dan itu menurut saya walaupun tidak maksimal, saya yakin mereka akan memetik banyak pelajaran dari turnamen itu. Baik, Bung Joy, kita lanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda. Kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, masih bersama dengan saya ada Bung Joy. Bung Joy, tanggapan Anda dan penilaian Anda terhadap pelatih Indonesia U20 Sintayong asal Korea Selatan sendiri seperti apa sampai saat ini, Bung Joy? Ya, kalau melihat rekam jejak dia bersama tim Korea, kita harus bukan tanpa kritik ya terhadap Shin ya, tapi menurut saya karena brevet dia adalah brevet Piala Dunia, dia membawa tim Korea Selatan ke Piala Dunia dan dengan hasil yang waktu itu cukup mengejutkan ya karena sempat mengalahkan tim-tim besar. Tapi menurut saya progres yang dicapai oleh Shin memang ada, walaupun jauh dari harapan sebetulnya karena memang kondisinya sangat tidak ideal. Jadi dia menerima tim, dia menseleksi tim dari bunch pemain, sekumpulan pemain yang tidak terlalu banyak berkompetisi. Ini yang menjadi halangan. Tapi dia menerapkan cara-cara yang menurut saya cukup masuk akal ya, karena mungkin titik beratnya kepada fisik karena persiapannya tidak terlalu panjang.
untuk mengubah dari sisi taktik, dari sisi keterampilan individu mungkin agak sulit. Sehingga kemudian dia lebih fokus atau 60% mungkin untuk peningkatan fisiknya. Paling tidak tim Indonesia U20 ini bisa main full 2 kali 45 menit dengan rencana dan taktik strategi yang dia terapkan. Tidak kehabisan napas pada menit ke-60, tidak kehabisan napas pada menit bahkan pada babak kedua. Jadi rasanya ini persis yang dilakukan oleh Anthony Polosin di awal-awal tahun 90-an kepada timnas senior. Dia menerapkan strategi menghajar dari sisi fisiknya supaya anak-anak timnas bisa tampil maksimal dengan bakat dan keterampilan serta teknik yang mereka sudah punya sebelumnya. Baik, Bung Joy, bisa berharap banyak tidak kita dengan langkah Indonesia U20 ini di Piala Dunia U20 tahun depan, di mana kemudian targetnya hanya lolos di babak penyisihan? Saya kira lolos di babak penyisihan itu sudah bonus ya. Kita bisa, karena U20 itu kan ini Piala Dunia yang datang dari benua-benua adalah tim terbaik. Bahkan Inggris juga sudah mendapatkan kepastian bahwa mereka akan datang dengan tim-tim dengan pemain-pemain yang berlaga di Premiership. Anda bisa bayangkan tim seperti Inggris yang beberapa pemainnya tampil di Premiership dan Championship menghadapi tim yang dalam tanda kutip tidak pernah ikut berkompetisi secara reguler ya, menghadapi Indonesia misalnya, pasti kelasnya agak jauh. Oleh sebab itu saya sih tidak terlalu berharap banyak, tampil bagus saja. Penonton Indonesia itu, kalaupun ada penontonnya, publik Indonesia itu asal mainnya bagus saja, kalah pun tidak jadi masalah sebetulnya. Jadi sepanjang memperlihatkan daya juang yang luar biasa, rasanya kok tidak ada hal yang memalukan ya, karena kita memang berlaga menghadapi tim-tim yang datang dari benua-benua dan tim terbaik dari benua-benua. Baik, Bung Joy, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.